Alright guys, so let's continue our lesson. Jadi kita lanjutkan materi TOEFL kita. Hari ini kita ada di materi terakhir untuk structure ya, di chapter 10. Dan kita nanti akan belajar yang namanya anak kalimat atau dependent clause. Nah, dependent clause ini sengaja saya taruh di akhir karena menurut saya dependent clause ini adalah materi grammar yang paling sulit ya teman-teman. Sebenarnya nggak sulit sih, cuman karena macamnya itu banyak banget gitu ya. Dan di kampung Inggris Pare sendiri itu dibahas dalam waktu 1 bulan. Jadi di bulan ketiga atau level 2 atau level 3 ya teman-teman. Kalau teman-teman belajar grammar di kampung Inggris, belajar grammar itu ada level-levelnya. Nah, anak kalimat atau dependent clause ini masuk di level 2 atau level 3. Intinya di bulan ketiga, teman-teman. Dan itu dipelajari dalam waktu 1 bulan. Dan kita nanti hanya akan mempelajarinya dalam waktu 1 hari. Gitu, maksudnya satu pertemuan. Oke, jadi saya akan pilih-pilih yang teman-teman perlu pelajari atau yang ada hubungannya dengan TOEFL ITP saja. Itu ya, teman-teman. Jadi langsung saja, tanpa berlama-lama, mari kita bahas dependent clause atau anak kalimat. Nah, jadi dependent clause atau anak kalimat itu sebenarnya adalah susunan conjunction, subject, predikat. Jadi ketika teman-teman menemukan ada conjunction, terutama conjunction selain subjek, cari setelahnya subjek sampai nemu predikat. Nah, itu adalah satu kesatuan teman-teman sebenarnya. Gitu ya, atau menempati satu posisi di dalam kalimat. Jadi mereka ini tidak terpisah. Jadi kalau di garis bawah itu garis bawahnya satu, teman-teman. Bukan dipisah-pisah gitu ya. Nah, contohnya anak kalimat di dalam kalimat utuh adalah I like the way you think. Ini kalau diartikan saya suka cara kamu berpikir atau saya suka bagaimana kamu berpikir. Nah, ini kalau kita analisa subjek predikat atau bagian kalimatnya, subjeknya adalah I, predikatnya adalah like. Nah, yang disukai apa? Karena like ini butuh objek, teman-teman. Nggak mungkin masa yang disukai bagaimana. Saya suka bagaimana, kan nggak enak teman-teman. Maka harus dilanjutkan, bagaimana kamu berpikir, gitu ya. Nah, kalau teman-teman menemukan susunan conjunction subjek predikat, terutama ketika conjunctionnya selain fanboys, tarik satu garis teman-teman. Oke, nah itu nanti menempati satu posisi di dalam kalimat. Contohnya, the way you think ini sebagai objek dari kata like, gitu ya teman-teman. Contoh anak kalimat yang lain. I was driving when you called last night. When you called last night itu kan conjunction subjek predikat ya, teman-teman. Tapi ini kita tarik satu garis. Nah, karena dia menempati satu posisi di dalam kalimat. Itulah yang disebut dengan anak kalimat. Conjunction subjek predikat yang menempati satu posisi di dalam kalimat. Gitu ya. Nah, kalau kita pecah subjeknya adalah I, predikatnya adalah was driving. Nah, di sini tidak ada objeknya. Jadi drive itu boleh punya objek, boleh tidak, teman-teman. Gitu ya, karena sudah jelas kalau kita drive pasti mobil atau kendaraan yang beroda lebih dari 2 gitu ya. Seperti itu. Jadi intinya kendaraan besar seperti itu. Jadi when you called last night di situ itu kan kalau diartikan ketika kamu menelpon tadi malam. Nah, ketika kamu menelpon tadi malam itu menunjukkan suatu informasi waktu atau keterangan waktu. Nah, jadi anak kalimat atau conjunction subjek predikat di sini ini fungsinya sebagai keterangan waktu, teman-teman. Gitu ya. Mohon maaf. Saya harap teman-teman bisa membaca tulisan saya ya. Kalau nggak bisa nanti teman-teman tanyakan, Sir itu apa sih gitu ya. Jadi keterangan waktu teman-teman atau adverb of time. Nah, contoh yang terakhir, the man that you called last night works as a lawyer. Ini kalau diartikan pria yang kamu telepon tadi malam itu bekerja sebagai seorang pengacara. Nah, ini kalau kita analisa, subjeknya itu bukan cuma the man, teman-teman. Tapi sampai last night. Jadi the man that you called last night, orang yang kamu telepon tadi malam, itu sebagai subjek. Nah, di dalam subjeknya ada berbentuk conjunction subjek predikat. Kalau diartikan yang kamu telepon tadi malam, itu menjelaskan kata benda man. Teman-teman masih ingat nggak kelas kata apa yang fungsinya itu mensifati kata benda atau menjelaskan kata benda? Ada yang tahu kelas kata apa, teman-teman? Jangan takut salah, teman-teman boleh buka buku ya. Teman-teman juga boleh nebak, it's okay. Feel free to answer, guys. Adjektif. Adjective, that's right, Miss Lo. Benar sekali. Jadi fungsi kelas kata yang
menjelaskan kata benda atau describe nouns itu adalah adjektif atau kata sifat. Nah, anak kalimat ini, conjunction subject predikat ini, teman-teman, fungsinya sebagai kata sifat yang menjelaskan kata benda man. Gitu ya. Kenapa kok ditaruh di setelah kata bendanya, Sir? Kenapa kan kata sifat biasanya di sebelum kata bendanya. Kalau kata sifat, teman-teman. Nah, ini namanya adalah klausa sifat atau adjective clause. Intinya, kalau kata sifat itu panjang, contohnya ini ya, susunannya kan conjunction subject predikat, dia nggak bisa diletakkan di sebelumnya kata benda. Nggak enak kalau kita bilang, the that you called last night man works as a lawyer. Itu nggak enak, teman-teman. Gitu ya, makanya kalau ada panjang itu diletakkan di setelah kata bendanya. Maksudnya kata sifat yang panjang. Entah itu berupa frase, entah itu berupa klausa. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah contoh penggunaan anak kalimat di dalam kalimat utuh. Oke. Nah, penjelasannya di slide berikutnya, teman-teman. Nah, jadi penjelasannya dependent clause atau anak kalimat atau susunan conjunction subject predikat di dalam kalimat itu nanti fungsinya ada tiga, ya. Yang pertama bisa menjadi kata benda. Teman-teman masih ingat fungsi kata benda di dalam kalimat itu menempati apa dan apa? Ada yang masih ingat? Boleh buka buku, it's okay. Boleh juga nebak, teman-teman. Betul, Miss Umi, yaitu objek dan juga subjek. Jadi kata benda atau noun di dalam kalimat itu sama kayak pronoun, teman-teman. Kalau nggak di subjek, jadi objek. Gitu ya. Nah, jadi kalimat, anak kalimat atau yang kita sebut dengan dependent clause atau susunan conjunction subjek predikat itu, ketika nempati subjek atau nempati objek, berarti dia adalah noun clause. Gitu ya. Nah, contohnya yang the way you think tadi. I like the way you think. The way you think-nya itu adalah sebagai noun clause sebagai objek di dalam kalimat. Nah, dia juga bisa kita pindah jadi subjek, teman-teman. Misalnya, bagaimana kamu berpikir atau cara kamu berpikir benar-benar membuatku takjub. Itu kalau di Inggris kan, the way you think impresses me. Dan anak kalimat itu kalau diletakkan di subjek selalu dianggap tunggal, teman-teman. Karena dia adalah suatu pernyataan atau fakta. Gitu ya. Nah, karena suatu fakta maka kita anggap satu. Gitu ya. Jadi the way you think impresses me. Seperti itu. Nah, selain kata benda atau noun clause, anak kalimat itu juga bisa berfungsi sebagai keterangan di dalam kalimat. Namanya nanti jadinya adverb clause, teman-teman. Gitu ya. Jadi fungsinya adverb clause di dalam kalimat itu sebagai complement atau penambah detail, penambah keterangan. Oke, contohnya adalah I was driving when you called last night tadi. Jadi when you called last night itu menambahkan detail kapan saya nyetirnya. Saya lagi nyetirnya itu kapan. Gitu kan? Jadi ketika kamu nelpon tadi malam. Dan adverb clause itu bisa kita pindah di awal kalimat, teman-teman. Nanti syaratnya setelahnya dikasih koma ya. Jadi kita bisa bilang I was driving when you called last night. Atau when you called last night, koma, I was driving. Ketika kamu nelpon tadi malam, aku tuh lagi nyetir. Kalau diartikan jadi kurang lebih seperti itu. Makanya nggak bisa ngangkat gitu ya mungkin teman-teman. Seperti itu. Nah itu adalah contoh untuk adverb clause. Dan yang terakhir kita punya adjective clause. Seperti namanya ya, adjektif atau kata sifat, fungsinya adalah mensifati benda. Fungsinya sifat itu cuma satu teman-teman, mensifati benda. Nah, adjective clause itu adalah bentuk conjunction subject predikat yang mensifati benda atau menjelaskan benda. Dan letaknya harus di setelah benda yang dijelaskan. Gitu ya, teman-teman. Contohnya yang tadi, the man that you called last night works as a lawyer. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pengenalan untuk jenis-jenis anak kalimat berdasarkan fungsinya. Jadi, jenis-jenis anak kalimat ada tiga, itu karena fungsinya mereka beda-beda. Seperti itu. Nah, sekarang kita kenalan dengan conjunction apa aja atau kata hubung apa aja yang dipakai di setiap anak kalimat, teman-teman. Oke. Yang pertama adalah conjunction yang dipakai oleh noun clause. Yang pertama kita punya that yang artinya bahwa. Gitu ya, karena that ini artinya banyak banget, teman-teman. Terutama kalau dia conjunction ya. Kalau that yang artinya bahwa,
itu dia adalah punyanya noun clause. Nah, selain that kita punya if atau whether. Artinya adalah apakah atau entah. Jadi if di sini bukan yang artinya seandainya, bukan juga yang artinya jika. Ya, teman-teman. Karena if yang artinya seandainya atau yang artinya jika itu nanti adalah miliknya adverb clause. Namanya adverb of condition. Kalau di sekolah dulu kita belajarnya di bab namanya conditional sentence atau kalimat pengandaian. Jadi caranya kita mengandai-andai itu pasti di dalamnya ada adverb of condition. Seperti itu. Gitu ya. Nah, perbedaannya if yang artinya apakah dan if yang artinya seandainya. If yang artinya apakah atau yang miliknya noun clause ini tidak bisa diletakkan di awal kalimat, teman-teman. Hanya bisa di tengah-tengah kalimat. Gitu ya. Nah, tapi kalau whether itu boleh di tengah, boleh di awal. Nah, kalau if yang artinya seandainya miliknya adverb clause nanti, itu boleh dipindah di awal, boleh di tengah. Seperti itu. Gitu ya. Dan yang terakhir, conjunction yang dipakai oleh noun clause itu berupa 5W1H atau kata tanya. Jadi semua jenis kata tanya itu bisa dipakai untuk noun clause. Gitu ya, teman-teman. Nah, berikutnya kita kenalan dengan adverb clause, conjunction-nya maksud saya. Nah, conjunction adverb clause ini paling banyak ya, teman-teman, karena sejatinya klausa itu secara umum itu memang ada untuk membentuk adverb. Mirip kayak preposition. Nah, faktanya teman-teman, banyak conjunction miliknya adverb clause ini mempunyai kelas kata lain yaitu preposisi. Contohnya kata after. Kalau teman-teman cek di kamus, kita mencari di kamus ya, teman-teman, kita cari kata after. Nah, after itu bisa preposisi, bisa conjunction. Nah, dia bisa juga keterangan ya, tapi di sini yang pengen saya tekankan ke teman-teman adalah yang preposisi sama conjunction. Gitu ya, teman-teman. Jadi, walaupun mereka sama, ya, katanya sama-sama after, kalau kelas katanya beda, otomatis penggunaannya juga beda. Nah, bedanya preposisi sama conjunction apa, Sir? Preposisi, materi kita hari ke-7. Setelahnya harus ada objeknya. Boleh kata benda, boleh kata keterangan. Maaf, bukan kata keterangan, maaf teman-teman. Kata ganti maksud saya, pronoun, ya. Jadi setelah preposisi boleh noun, boleh pronoun. Yang nantinya akan dirubah menjadi kata keterangan. Nah, contohnya adalah ini, teman-teman. I go swimming every day after work. Worknya di sini kata benda ya, itu bukan kata kerja, teman-teman. Oke, jadi saya selalu pergi berenang setiap hari setelah kerja. After school, for example, setelah pulang sekolah. Nah, contohnya lagi after midnight. Gitu ya. Nah, tapi after juga bisa jadi conjunction. Nanti setelahnya harus ada subjek predikat. Contohnya adalah Zimmerman changed his name after. Nah, setelahnya after ada subjek he, kata ganti ya. Ada verb 2 yaitu left. Kemudian ada objeknya yaitu Germany. Zimmerman merubah namanya setelah dia meninggalkan Jerman. Seperti itu. Nah, itu perbedaan preposisi sama conjunction. Nah, kalau adverb setelahnya jangan ditambahi apa-apa ya. Maksudnya adverb itu ya keterangan berdiri sendiri, teman-teman. Jadi kalau ada after kok setelahnya titik atau bagian kalimat yang lain, entah predikat, entah keterangan yang lain. Nah, berarti afternya itu sendiri adalah kata keterangan. Gitu ya. Kita cari. Nah, contohnya ini, teman-teman. People still remember the 1958 revolution and what came after. Titik. Nah, maksudnya after itu setelahnya kalau diartikan. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah yang saya maksud conjunction di miliknya adverb clause itu banyak yang juga punya kelas kata preposisi. Jadi contohnya adalah after yang artinya setelah. Gitu ya, teman-teman. Jadi hati-hati harus teman-teman perhatikan setelahnya ada subjek predikat atau cuman kata benda saja sebagai object of preposition. Oke. Nah, berikutnya kita punya although. Although ini cuma conjunction, teman-teman. Nggak punya kelas kata lain. Gitu ya. Artinya meskipun. As artinya ketika. As if artinya seolah-olah. Nah, sorry, saya kembali lagi ke as ya, teman-teman. As ini juga punya kelas kata preposisi, artinya bisa sebagai, bisa dengan kalau sebelumnya ada as ya, misalkan as important as, sama pentingnya dengan. Gitu ya, itu preposition. As juga bisa artinya apa teman-teman? Sebagai
Ya kayaknya sebagai sama seperti misalnya kayak such as itu gandengan kata teman-teman. Such tools, a screwdriver and wrench to fix this ya di materi kita hari ke-8. Nah, jadi harus teman-teman hati-hati kalau menemukan itu dicek dulu setelahnya subjek predikat atau bukan. Kalau subjek predikat ya berarti S-nya itu conjunction seperti itu. Sekali lagi dalam bahasa Inggris nggak enaknya satu kata artinya banyak kadang memiliki kelas kata yang berbeda. Oke, lanjut teman-teman. Nah, as bla 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 as, contohnya as long as well as, itu bisa jadi conjunction. Gitu ya. Kalau as long as ya artinya selama. Kalau as well as sebagaimana atau juga bisa diartikan dan gitu ya. Dan lain-lain. Kemudian ada before artinya sebelum sama kayak after tadi ya. Before ini bisa punya kelas kata preposition juga. Jadi teman-teman harus cek setelahnya subjek predikat atau cuma kata benda sebagai objek. Berikutnya ada because, artinya karena. Kalau yang because saja itu dia conjunction ya, tapi kalau yang because of itu preposition. Even though itu sama kayak although, sama kayak yang though saja nggak ada evennya, dia conjunction ya teman-teman. Artinya meskipun. If artinya jika. Nah, yang if yang artinya jika atau seandainya itu miliknya adverb teman-teman. Gitu ya. Nanti CSP-nya itu namanya adverb of condition. Nah, berikutnya ada in case, artinya andaikan nanti. Oke. In order that artinya supaya. Provided biasanya ada that-nya teman-teman. Provided that asalkan. Since karena atau sejak. So that sehingga. Unless kecuali jika. Until sampai atau hingga. Nah dia juga bisa jadi preposisi teman-teman. When artinya ketika. Whenever kapanpun. Where dimana. Kalau wherever berarti dimanapun gitu ya. Whereas artinya namun. Well artinya sedangkan dan masih banyak lagi. Conjunction miliknya adverb clause lumayan banyak, teman-teman. Gitu ya. Jadi kalau teman-teman menemukan rata-rata conjunction itu miliknya adverb clause. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah conjunction yang dipunyai oleh adjective clause. Nah, conjunction yang dimiliki oleh adjective clause itu yang nanti biasanya artinya ada yang-yangnya, teman-teman. Contohnya yang artinya yang itu sendiri, yaitu that, which, who, sama whom. Jadi untuk bilang yang itu ada 4 cara, teman-teman. Bisa pakai that, bisa pakai which, bisa pakai who, bisa pakai whom. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kata yang dijelaskan dan pemakaiannya lah gitu ya, teman-teman. Jadi that yang pertama, maksudnya yang artinya yang pertama yaitu that, itu kata benda setelahnya itu bebas. Yang dijelaskan itu bebas. Boleh kata benda manusia ataupun kata benda selain manusia. Gitu ya, teman-teman. Syaratnya hanyalah sebelumnya that itu jangan ada koma. Oke, jadi that itu penting, teman-teman. Yang artinya penting, artinya nggak boleh dihilangkan. Nah, kalau nggak boleh dihilangkan, sebelumnya tidak boleh ada koma. Nah, berbeda dengan which. Which itu sebelumnya ada komanya nggak apa-apa. Tidak juga tidak apa-apa. Gitu ya. Nah, bedanya kalau which, benda yang dijelaskan sebelumnya itu nanti wajib benda selain manusia. Oke. Sedangkan who, itu nanti benda sebelumnya itu wajib manusia. Misalnya guru, misalnya musisi, misalnya pianis, misalnya apalagi teman-teman, masinis, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, who ini sebelumnya boleh dikasih koma, boleh tidak. Dan yang terakhir adalah whom. Ini juga artinya yang untuk manusia ya, teman-teman. Jadi sebelumnya benda yang dijelaskan itu wajib manusia. Nah, bedanya adalah whom ini setelahnya wajib ada subjek dan predikatnya. Jadi harus setelah whom, subjek, kemudian predikat. Sedangkan untuk that, which sama who, subjek setelahnya ada kemungkinan harus dihilangkan. Jadi kadang dihilangkan, kadang tidak. Nanti saya jelaskan kapan kita menghilangkan subjek setelahnya atau tidak. Sebenarnya itu bukan dihilangkan ya teman-teman, tapi dirangkap jadi satu. Sama conjunction that, which, sama who. Gitu ya. Nah, kemudian berikutnya ada whose yang diikuti kata benda. Nanti artinya yang bendanya. Misalkan gini, whose house yang rumahnya. Misalnya, orang yang rumahnya bocor semua itu adalah Mr. P gitu ya. Misalnya, the man whose house
is leaking, misalnya gitu ya. Is Mr. P. Seperti itu. Oke, jadi rumah yang orang yang rumahnya bocor semua itu adalah Mr. P, misalkan seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada where, artinya di mana. Contohnya, rumah di mana Mr. P tinggal bocor semua. The house where Mr. P lives has a lot of holes, misalkan gitu teman-teman. Ada punya banyak lubang atau berlubang seperti itu. Nah, untuk when itu artinya ketika. Benda yang dijelaskan adalah kata benda waktu. Contohnya, tahun ketika saya dilahirkan merupakan tahun yang sulit, misalkan. The year when I was born was a difficult year atau a difficult time. Seperti itu. Oke. Nah, itu tadi adalah conjunction-conjunction yang dipakai oleh setiap anak kalimat. Ya, dengan mengenali conjunction yang dipakai di setiap anak kalimat, setelah teman-teman mengetahui yang hilang apa di titik-titik, maka teman-teman nanti tinggal menentukan di pilihan A, B, C, D, yang mana yang conjunction dipakai oleh anak kalimat yang kita butuhkan di titik-titik. Nanti saya akan jelaskan maksud saya ini, teman-teman, di contohnya. Gitu ya. Nah, yang pasti ini jangan dihafal. Sekali lagi, hafalan bukan belajar. Saran saya nanti teman-teman tulis dengan tulisan tangan teman-teman sendiri supaya otaknya itu juga merekam. Jadi lebih kuat kalau kita menulis, otak itu akan merekam, teman-teman. Dan ketika latihan, nanti teman-teman sambil membuka tulisan teman-teman sendiri, itu akan lebih nempel dan lebih ringan, tidak membebani kinerja otak seperti itu. Itu ya. Jadi boleh difoto dulu mungkin sekarang dan juga di screenshot juga nggak apa-apa ya, teman-teman. I give you some time before we go on. Dan ada pertanyaan nih. Nah, kalau teman-teman sambil ada pertanyaan juga nggak apa-apa sambil memfoto ya. Sir, apakah dependent clause itu sama dengan apositif? Nah, setelah ini, Mas Uwe, jadi setelah saya menjelaskan beberapa conjunction yang penggunaannya agak unik tadi ya, nanti akan saya jelaskan eh, dari mana sih terciptanya apositif itu. Karena ada hubungannya dengan adjective clause. Nanti saya jelaskan. But that's good question. Nah, saya rasa teman-teman sudah memfoto ini ya, dan saya rasa juga sudah screenshot juga. Nah, jadi kita lanjut ke conjunction apa aja yang penggunaannya itu agak unik, teman-teman. Maaf. Jadi beberapa conjunction itu penggunaannya agak unik. Nah, uniknya bagaimana? Uniknya adalah setelahnya conjunction ini, subjeknya itu atau objeknya salah satu harus kita hilangkan. Nggak boleh ada lengkap. Intinya subjek atau objek salah satu harus hilang. Gitu ya. Nah, kalau misalkan kata kerjanya memang tidak butuh objek, gimana, Sir? Atau misalnya sudah dipasifkan, kan nggak boleh punya objek. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Makanya kalau teman-teman mendengarkan ada which is, itu benar, teman-teman. 100% grammatical. Itu 100% benar. Karena is itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Maka kalau kita pakai predikat is di anak kalimat yang menggunakan conjunction-conjunction ini, subjeknya wajib hilang. Gitu ya. Which is apa? Misalkan which is a teacher. Sorry, nggak boleh which is a teacher ya. Kalau who is a teacher boleh. Karena manusia, pasti ngomongin manusia. Gitu ya. Misalnya lagi ngomongin tentang rumah tadi ya. Misalkan the house which he lives in. Misalkan gitu. Nah itu kan ada in-nya. Setelah in kan harusnya ada objek teman-teman. Karena in adalah preposisi. Tapi dihilangkan objeknya. Jadi the house which he lives in. Atau in-nya itu boleh teman-teman gabung dengan which. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, conjunction-conjunction ini bukan sebenarnya subjek objeknya hilang. Tapi merangkap jadi satu. Jadi jadi satu sama conjunction-conjunction ini. Jadi kita bisa bilang in which he lives, itu juga bisa. Gitu ya teman-teman. Nah jadi conjunction apa aja yang subjek atau objek setelahnya itu salah satu wajib kita hilangkan. Yang pertama ada which, who, that yang artinya yang. Ini miliknya adjective clause, teman-teman. Gitu ya, artinya yang. Hati-hati dengan that yang artinya bahwa ya. Karena that yang artinya bahwa atau yang miliknya noun clause, setelahnya jangan ada yang hilang alias harus lengkap. Nah, itu yang membedakan that yang artinya bahwa dan that yang artinya yang.
Loh sir, gimana kita bedain that yang artinya yang sama that yang artinya bahwa di dalam kalimat? Seperti fungsinya, teman-teman. That yang adjective clause tadi kan menjelaskan kata benda sebelumnya ya. Artinya that yang artinya yang itu sebelumnya harus ada kata bendanya. Jadi kalau ada kata benda, kok setelahnya ada that, berarti that-nya itu adalah adjective clause, artinya yang. Sedangkan that yang artinya bahwa itu miliknya noun clause. Jadi dia menempati fungsinya noun, teman-teman. Entah di subjek, entah di objek. Jadi nggak boleh ada noun lagi sebelum conjunction that-nya. Karena kalau ada noun lagi nanti subjeknya double atau objeknya double. Gitu ya. Jadi cara menentukannya dilihat sebelumnya that. Ada kata bendanya atau tidak. Kalau ada kata bendanya berarti that-nya artinya yang, miliknya adjective clause, salah satu harus hilang subjek atau objeknya. Nah, tapi kalau that yang sebelumnya itu tidak ada kata bendanya, gitu ya, berarti that-nya itu kata benda, teman-teman. Artinya bahwa, maka setelahnya wajib lengkap. Itu noun clause. Seperti itu. Nah, kemudian selain which who that yang artinya yang, kita punya whose noun, entah itu yang miliknya adjective clause, artinya yang bendanya, atau yang miliknya noun clause, artinya bendanya siapa. Seperti itu. Itu ya, pokoknya kalau ada whose diikuti noun, salah satu setelahnya wajib hilang. Kemudian yang berikutnya what, ini miliknya noun clause ya, artinya apa yang. Who yang artinya siapa yang, itu juga miliknya noun clause. Whatever, apapun yang. Whoever, siapapun yang, sama. Jadi dari what sampai whoever itu miliknya noun clause, teman-teman. Itu ya. Nah, itu salah satu wajib hilang setelahnya. Entah subjek, entah objek. Kalau memang kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang harus hilang subjeknya. Seperti itu. Nah, sebenarnya materi dependent clause sudah selesai. Tapi, teman-teman, ada materi tambahan. Ini sengaja saya berikan karena di soal yang ITS asli keluar. Walaupun jarang sekali, teman-teman. Tapi keluar, entah di sebagai soal atau yang jadi jawaban. Gitu ya. Nah, babnya adalah reduction atau abridgment. Jadi beberapa buku nyebutnya reduction, beberapa buku nyebutnya abridgment. Itu sebenarnya istilah sama, teman-teman, yaitu pemendekan anak kalimat. Jadi yang awalnya susunannya conjunction subjek predikat, itu nanti tidak lagi berbentuk conjunction subjek predikat. Nah, jadi jangan kaget kalau teman-teman misalkan menemukan ada subjek predikat di dalam kalimat cuman satu, tapi kok ada conjunction. Nah, berarti kemungkinan itu sudah di reduction atau abridgment, teman-teman. Maksudnya sudah dipendekkan. Ya, seperti itu. Dan cara pemendekan anak kalimat itu masing-masing jenis beda-beda. Nah, kita belajar dulu yang pemendekan noun clause. Nah, untuk memendekkan noun clause, yang awalnya berbentuk conjunction subjek predikat, kalau dipendekkan, itu nanti menjadi conjunction, subjeknya hilang, jadi langsung diikuti. Nah, predikatnya kita rubah menjadi to verb 1, teman-teman. Jadi tinggal conjunction to verb 1. Nah, contohnya adalah, ini yang lengkap dulu ya. I don't know what I should do. Saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan. Saya tidak tahu apa yang saya harus lakukan. Nah, ini karena subjeknya sama-sama I, teman-teman. Maka yang di dalam anak kalimat, ya, anak kalimat itu conjunction subjek predikat ini bisa kita pendekkan. Subjeknya bisa kita hilangkan. Karena sama, gitu ya, nggak perlu disebutkan lagi. Gitu ya. Nah, jadinya nanti, maaf teman-teman, kepencet. Jadi, I don't know what to do. Nah, artinya sama. Saya tidak tahu apa yang harus dilakukan. Nah, kalau teman-teman perhatikan di setelahnya what, itu bukan subjek predikat, teman-teman. Tapi diikuti to verb 1. Nah, nggak apa-apa. Kalau seperti ini, maka jangan dianggap conjunction ya. Tapi ini dianggap satu kesatuan aja. Anggap aja ini sebagai objek. Nah, karena bentuknya sudah di-abridge, sudah dipendekkan. Yang awalnya what, subjeknya I, should, gitu ya. Berarti I diikuti, boleh teman-teman kasih should, boleh dikasih, enggak. Jadi tinggal what I do. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Maksudnya yang saya harus lakukan. Seperti itu. Gitu ya. Nah, itu tadi adalah pemendekan noun clause. Cuman untuk memendekkan noun clause itu ada syaratnya ya, teman-teman. Syaratnya yang saya sebutkan tadi, ketika subjek di dalam anak kalimat itu adalah pengulangan atau sudah disebutkan sebelumnya. Jadi informasi yang sama dari di induk kalimat atau yang nggak pakai conjunction. Gitu ya.
Nah, kalau misalkan informasi subjeknya itu beda dengan yang di induk kalimatnya atau independent clause-nya, contohnya, I don't know what he should do. Saya tidak tahu apa yang dia harus lakukan. Nah, dia ini siapa kan sebelumnya beda, teman, beda orang gitu ya. Nggak disebutkan. Nah, berarti ini informasi yang penting, jangan dihilangkan. Otomatis harus lengkap seperti ini. Tidak bisa dipendekkan. Oke? Nah, itu adalah pemendekan noun clause. Sekarang kita ke pemendekan adverb clause. Untuk memendekkan adverb clause itu mirip dengan noun clause tadi, teman-teman. Miripnya adalah conjunction tidak boleh dihilangkan ketika kita pendekkan. Nah, yang kita rubah atau yang berbeda hanyalah di pembentukan kata kerjanya atau predikatnya. Gitu ya. Nah, kalau predikatnya di dalam anak kalimat itu aktif, maka nanti tinggal conjunction sama predikatnya kita jadikan verb ing. Jadi tinggal conjunction verb ing, teman-teman. Gitu ya. Contohnya misalkan yang urut dulu, yang lengkap dulu, yang panjang dulu. When Tesla unveiled the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika Tesla mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan-kendaraan listrik. Nah, karena subjeknya sama-sama Tesla, di dalam anak kalimatnya boleh kita pendekkan. Cara memendekkan karena predikatnya aktif ya, verb 2, teman-teman. Mengeluarkan, itu kan aktif ya, ada objeknya juga di situ. Maka Tesla yang di dalam anak kalimat hilangkan atau subjeknya hilangkan. Oke. Kemudian predikatnya karena subjek hilang harus kita rubah selain predikat yang nggak bisa jadi predikat. Nah, yang nggak bisa jadi predikat kan kalau dia aktif verb ing, teman-teman. Nah, makanya conjunction verb ing. Nah, nanti jadinya when unveiling the Model S in 2012, Tesla set a new standard for electric vehicles. Ketika mengeluarkan Model S di tahun 2012, Tesla memulai standar baru untuk kendaraan listrik. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Jadi setelah conjunction when, itu tidak ada subjek predikat. Adanya verb ing saja. Nah, itu sebenarnya sudah dipendekkan. Gitu ya, karena predikatnya aktif dan subjeknya sama. Nah, kalau predikatnya pasif gimana, Sar? Apakah verb 3? Jawabannya betul. Ya, jadi nanti kalau predikat di dalam anak kalimat itu be verb 3 atau pasif, teman-teman, maka subjek hilang, predikatnya tinggalkan verb 3-nya saja, be-nya hilangkan juga. Jadi nanti tinggal conjunction sama verb 3. Contoh, when it was discovered, it di sini maksudnya radium ya. Jadi when radium was discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Jadi ketika radium ditemukan dulu, radium itu menjadi sebuah unsur dobrakan di bidang radioterapi. Nah, karena predikatnya pasif dan subjeknya sama-sama radium, maka anak kalimat bisa kita pendekkan, teman-teman. Caranya subjek hilangkan, radiumnya hilangkan. Nah, karena predikatnya pasif, tinggalkan verb 3-nya saja. Jadi nanti tinggal when discovered. Jadinya, when discovered, radium became a groundbreaking element in the field of radiotherapy. Ketika ditemukan, radium menjadi sebuah unsur pendobrak atau unsur dobrakan gitu ya di bidang radioterapi. Seperti itu. Dan kalau predikatnya tidak aktif, tidak pasif gimana, Sir? Misalkan predikatnya to be, nggak punya arti kan? Nah, bagaimana tuh? Nah, kalau misalnya predikatnya to be atau kita nyebutnya linking verb, teman-teman. Kata kerja yang cuma buat syarat predikat saja. Gitu ya. Maka hilangkan juga. Jadi subjek predikat hilangkan. Tinggalkan conjunction sama informasi setelahnya to be. Gitu ya. Contoh yang lengkap dulu. When we are in Rome, we should do as the Romans do. Ketika kita berada di Roma, kita harus bersikap seperti orang Roma. Nah, di situ kan sama-sama we ya subjeknya, maka anak kalimat itu bisa kita pendekkan. Caranya, subjek hilangkan karena predikatnya linking verb. Kata kerja yang nggak punya arti, hilangkan juga. Jadi nanti tinggal, when in Rome, we should do as the Romans do. Nah, ini saya ambilkan dari English Proverbs atau peribahasa bahasa Inggris, teman-teman. Jadi, ketika di Roma, kita sebaiknya bersikap seperti orang Roma. Ini kalau di Indonesia kita juga punya. Kalau nggak salah seperti ini bunyinya ya.
Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kalau nggak dijinjing, kayaknya dijunjung ya, karena nggak mungkin menjinjing langit. Nah, itu kalau diartikan dimanapun kita berada, kita harus menghormati aturan yang ada di situ. Maksudnya kita harus mengikuti aturan yang ada di situ. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah pemendekan untuk adverb clause. Mirip kayak noun clause ya, jadi conjunction-nya harus tetap ada. Bedanya adalah kita harus perhatikan predikatnya dulu kalau di adverb clause. Kalau aktif ya verb ing, kalau pasif ya verb 3, kalau to be hilangkan. Jadi tinggal conjunction sama informasi setelahnya to be saja. Itu ya, teman-teman. Nah, tapi tetap syaratnya subjek harus sama. Kalau subjeknya beda, tidak bisa kita pendekkan. Oke? Nah, ini yang paling sering keluar dan sekaligus menjawab pertanyaannya Miss Umi tadi ya, mengenai apositif, yaitu pemendekan adjective clause, teman-teman. Ini paling sering keluar di soal structure TOEFL, entah itu yang asli dari ITS ataupun yang prediksi. Jadi pemendekan adjective clause itu lumayan sering. Nah, bedanya dengan noun clause dengan adverb clause tadi, adjective clause ini kalau kita pendekkan atau reduce atau abridge ya, teman-teman, nanti conjunction-nya itu hilang. Jadi nggak ada lagi conjunction. Jadi enak, kita tahu itu bukan anak kalimat. Gitu ya. Tapi sebenarnya itu jadi dari anak kalimat juga. Mungkin teman-teman pernah penasaran dulu waktu kita membahas participle. Ya, verb ing dulu yang artinya yang me. Bukannya yang artinya yang itu that ya, sir, atau which atau who ya, sir. Nah, karena sebenarnya participle atau verb ing yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya atau fungsinya sebagai adjektif itu ya, ataupun verb 3, teman-teman. Nah, itu adalah pemendekan dari adjective clause ini. Jadi artinya sama-sama yang nanti. Gitu ya. Nah, jadi yang bisa dipendekkan untuk adjective clause hanyalah conjunction which, who, that yang artinya yang. Yang mana setelahnya nanti langsung diikuti predikat. Berarti conjunction which, who, that itu merangkap sekaligus jadi subjek. Itu ya, itu baru bisa dipendekkan. Cara memendekkannya, kita harus lihat predikatnya dulu. Kalau predikatnya aktif nanti jadi verb ing. Kalau predikatnya pasif nanti jadi verb 3 saja. Kalau predikatnya linking verb atau to be saja, tidak ada kata kerja lain ya, atau kita nyebutnya linking verb. Nah, itu nanti tinggalkan informasi setelahnya to be-nya. Nah, namanya apositif. Seperti itu. Jadi sebenarnya apositif itu pemendekan dari adjective clause. Gitu ya. Contoh yang aktif dulu, teman-teman. Misalkan kalimatnya berbunyi, Tesla, which employs over 70,000 individuals worldwide, is renowned for its innovative electric vehicle technology. Kalau diartikan, Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia, dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, di situ kan ada which employs ya, artinya adalah yang mempekerjakan. Aktif, teman-teman. Maka karena dia pakai conjunction which ya, setelahnya langsung diikuti predikat, hapuskan conjunctionnya which karena dia aktif jadikan verb ing. Nah, nanti jadinya Tesla employing over 70,000 individuals worldwide is renowned for its innovative electric vehicle technology. Artinya sama, teman-teman. Tesla yang mempekerjakan lebih dari 70.000 orang di seluruh dunia dikenal karena teknologi kendaraan listrik inovatifnya. Seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kalau predikat dia anak kalimatnya adjective clause itu pasif, contohnya adalah Tesla, which was founded in 2003, revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Jadi Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner atau merubah gitu ya industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Nah, itu kan yang didirikan, pasif ya, teman-teman. Karena dia adalah yang berdiri sendiri. Maksud saya, which setelahnya nggak ada subjeknya, maksud saya, teman-teman. Artinya bisa kita pendekkan, adjective clause yang bisa dipendekkan gitu ya. Conjunction hilangkan, predikatnya pasif, jadikan verb 3-nya saja. Jadi was-nya kita hapus. Nah, jadinya Tesla founded in 2003 revolutionized the automotive industry with its pioneering electric vehicles. Tesla yang didirikan di tahun 2003 merevolusioner industri otomotif dengan kendaraan listrik pertamanya. Model S tadi, teman-teman. Model S tahun 2012, maaf. Ini 2003, berarti beda ya. Mohon maaf, teman-teman. Nah, intinya
Cara memendekkannya itu tadi, gitu ya. Dan yang terakhir adalah apositif tadi. Jadi kalau predikat setelahnya which itu hanya berupa to be saja, tidak ada kata kerja lain setelahnya, artinya to be itu bukan sebagai auxiliary, teman-teman. Tapi dia memang jadi kata kerja inti, walaupun nggak punya arti, gitu ya, buat syarat saja, buat predikat saja. Seperti itu. Nah, itu kita hilangkan aja. Contohnya, Tesla, which is a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tesla yang merupakan atau yang adalah sebuah pencetus dalam kendaraan listrik memimpin dalam transportasi berkelanjutan. Nah, karena which is ya teman-teman, itu kita hapus nggak masalah. Jadinya nanti Tesla, a pioneer in electric vehicles, leads in sustainable transportation. Tapi jangan lupakan komanya ya, karena eh, apositif ini adalah informasi tambahan yang tidak nyambung dengan informasi inti, teman-teman. Kalau kita hapus nggak masalah, artinya tetap sama, informasinya tetap sama, gitu ya. Jadi Tesla, sebuah perusahaan pencetus di bidang kendaraan listrik, memimpin dalam transportasi berkepanjangan. Nah, jadi sebenarnya, Miss, apositif itu sebenarnya pemendekan dari adjective clause. Gitu ya. Jadi adjective clause itu kalau dipendekkan conjunction-nya hilang, nanti predikatnya ngikut. Kalau dia aktif jadinya verb ing, kalau dia pasif jadinya verb 3, kalau hanya berupa to be yang nggak punya arti, hilangkan. Tinggalkan informasi setelahnya to be saja, yang nantinya jadi apositif. Seperti itu. Dan ketika adjective clause ini sudah kita pendekkan seperti ini, teman-teman ya. Sorry, kepanjangan, maaf. Ini ya, kalau sudah dipendekkan seperti ini boleh teman-teman pindah sebelumnya subjek. Kalau dia menjelaskan subjek tapi ya. Jadi kalau dia menjelaskan subjek seperti ini, teman-teman pindah sebelumnya subjek nggak apa-apa. Sorry, teman-teman. Jadi kita pindah di sini, itu nggak apa-apa. Nanti kalau ada komanya, sorry, kalau yang positif harus ada komanya ya. Jadi di sini nanti kalau dipindah harus ada komanya, teman-teman. Tapi kalau yang verb ing dan verb 3 saja seperti ini, kalau kita pindah di sebelum subjek, ada komanya berarti jangan diinversi. Tapi kalau tidak ada koma setelahnya, maka subjek ngambek, nggak mau ketemu. Jadi diinversi. Materi kita hari keempat, penanda inversi nomor 5, teman-teman. Yaitu participle atau verb ing dan verb 3 yang agak panjang, dipindah sebelumnya subjek, tidak ada komanya, menjadi penanda inversi nomor 5. Seperti itu. Jadi sebenarnya grammar itu nyambung semua, teman-teman. Ya, tapi eh, saya coba jelaskan per yang penting-penting aja gitu. Jadi yang per apa namanya? Per sesi atau per bab gitu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi tentang dependent clause atau anak kalimat ya. Mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu nih sebelum kita ke contoh penerapannya di soal structure TOEFL. Silakan kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, teman-teman. Sepertinya aman ya. Mungkin karena materinya cukup banyak, jadi mungkin nanti ketika teman-teman latihan ada satu dua yang lupa, tidak apa-apa teman-teman. Tapi saya yakin satu dua lupa, semakin sering ketemu soal yang semacamnya, maksudnya yang sama, teman-teman akan hafal dengan sendirinya. Makanya selalu saya sarankan hajar latihannya teman-teman. Semakin teman-teman sering hajar latihan, akan hilang lupa itu dengan sendirinya. Karena udah ketemu sering-sering, gitu ya. Semakin sering ketemu, semakin hafal tanpa harus hafalan. Nah, sekarang kita coba ke contoh soalnya. Contoh soal pertama seperti ini. Langsung saja. Caranya sama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Dari hari pertama sampai hari ke-10 ya. Structure. Selalu pastikan dua bagian kalimat ini ada. Karena kalimat harus ada dua susunan ini, teman-teman. Subjek dan predikat. Di kalimat ini ada predikat yaitu believe. Subjeknya adalah some ecologists. Nah, jadi kalau belief yang belakangnya itu EV, itu dia adalah kata kerja ya. Tapi kalau yang EF, teman-teman, itu kata benda. Artinya kepercayaan. Kalau belief ini mempercayai atau percaya. Oke? Nah, kalau kita tarik ke belakang lagi, itu ada predikat lagi, teman-teman. Berupa auxiliary verb, yaitu will be. Will be lost. Oke? Subjeknya adalah more than 50% of existing species. Oke? Nah, berarti di sini kita membutuhkan conjunction.
Sayangnya, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, ada dua conjunction maksudnya ada dua conjunction di pilihan ganda. Kalau yang Charlie memang ada conjunction, delta juga memang ada conjunction, teman-teman. Tapi kenapa Charlie sama delta salah? Karena ada predikat lagi. Kita tidak butuh predikat lagi ya, karena nanti predikatnya ada tiga. Predikat tiga kita butuh dua conjunction. Sedangkan di soal nggak ada conjunction, pilihan Charlie sama delta, conjunction cuma satu. Jadi nggak bisa. Nah, jadi pilihannya tinggal alpha atau bravo. Bedanya apa? Bedanya conjunction yang alpha itu adalah miliknya adverb clause. Tadi ya, kenapa saya menjelaskan tadi jenis-jenis conjunction yang dipakai setiap anak kalimat? Karena kalau kita tahu conjunction itu miliknya siapa, tinggal kita cek di titik-titik ini kita kehilangan apa? Apakah kata benda, apakah kata sifat, atau kata keterangan. Gitu ya. Nah, kalau that ini punya dua arti, teman-teman. That yang artinya bahwa itu miliknya noun clause, harus lengkap setelahnya. That yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Nah, jadi kita cek setelah titik-titik kita butuhnya adverb, noun, atau adjective. Caranya gimana? Kita cek sebelum titik-titik ada kata believe, artinya percaya atau mempercayai. Nah, mempercayai itu butuh objek nggak, teman-teman? Kalau misalkan saya bilang ke teman-teman nih, saya mempercayai. Nah, lengkap belum? Sudah selesai belum eh, kalimat saya atau pesan saya? Bingung ya teman-teman. Oke, kalau bingung seperti biasa. Oh, sebentar, sepertinya ada yang ya belum belum lengkap maksudnya gitu ya. Jadi eh, belum ada intinya ada yang hilang gitu. Nah, kalau ada orang tiba-tiba bilang ke teman-teman, saya mempercayai. Nah, mempercayai apa? Atau mempercayai siapa? Nah, mempercayai itu membutuhkan objek, teman-teman. Gitu ya. Nah, maka setelahnya harus diisi objek. Objek itu dibuatnya dari noun ya. Intinya berarti anak kalimat ini nanti, conjunction subjek predikat ini nanti, fungsinya adalah sebagai objek. Yang mana dibuatnya dari noun clause. Gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang bravo, that yang artinya bahwa. Oke. Nah, nanti kalau sorry, jawabannya bravo ya, teman-teman, bukan yang alpha. Nah, nanti kalau dibaca, some ecologists believe that more than 50% of existing species will be lost in the next 100 years. Beberapa ahli ekologi mempercayai bahwa lebih dari 50% dari spesies yang ada akan lenyap atau akan hilang atau akan musnah dalam dalam 100 tahun berikutnya atau 100 tahun mendatang. Seperti itu. Contoh kedua, teman-teman. Caranya sama, teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata stance, artinya, sorry, kepencet juga bawahnya ya, teman-teman. Stance, artinya berdiri. Subjeknya adalah a karakter. Nah, di bawah itu ada predikat lagi ya. Subjeknya adalah the karakter. Ada yang ketinggalan, teman-teman, maaf. Itu ada others. Nah, tapi dia hanya dihubungkan pakai fanboys and, maka kita anggap satu saja. Gitu ya. Jadi fanboys itu menghubungkan bagian kalimat yang sama. Predikat sama predikat kita anggap satu saja. Subjeknya karena sama-sama a karakter ini. Gitu ya. Nah, otomatis ada dua subjek, dua predikat. Kita butuh conjunction selain fanboys. Intinya conjunction yang, apalagi titik-titik di paling depan. Otomatis fix ini conjunction selain fanboys. Di pilihan A, B, C, D, conjunction fanboys ada dua. Antara Charlie atau Delta. Alpha itu preposisi ya, teman-teman. Kita nggak butuh preposisi, kita butuhnya conjunction. Bravo itu predikat lagi. Predikat tidak boleh diletakkan di awal kalimat dan juga tidak ada conjunction sama sekali. Kita butuh conjunction, bukan butuh predikat lagi. Oke? Nah, jadi jawabannya antara yang Charlie sama yang Delta. Dengan mengenali penggunaan khususnya tadi ya, yang mana tadi saya sudah jelaskan teman-teman. Which yang artinya yang itu miliknya adjective clause. Adjective clause itu wajib sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan. Sedangkan titik-titik sebelumnya tidak ada apa-apa, ya kan? Otomatis yang Charlie tidak bisa. Nah, jawabannya adalah yang delta. When di sini miliknya adverb clause. Betul, Miss Umi. Jadi jawabannya yang delta ya. Nanti kalau dibaca,
When a character in a play stands alone on the stage and utters his or her thoughts aloud, the character is delivering a soliloquy. Kalau diartikan, ketika seorang karakter di suatu permainan drama itu berdiri sendiri di panggung dan menyatakan isi pikirannya dengan kencang atau dengan keras, karakter tersebut sedang menyampaikan sebuah soliloquy. Nah, ini bahasa Indonesia saya nggak tahu ya, tapi ini istilah sastra, teman-teman, istilah perdramaan seperti itu. Jadi soliloquy itu sesuatu yang disampaikan oleh orang sendirian berdiri di panggung, tapi dia kencang gitu ngomongnya. Jadi kayak isi pikirannya apa, dia mikirin apa, seperti itu. Gitu ya. Atau prasangka lah, mungkin kita nyebutnya prasangka gitu ya. Oke, lanjut lagi ke contoh terakhir. Caranya sama, teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada kata was named. Subjeknya adalah Pikes Peak. Kemudian, nah, describe di sini jelas ada objeknya. Otomatis dia adalah verb 2. Predikat. Nah, di sini berarti kita membutuhkan conjunction dan juga subjek. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D semuanya ada conjunction-nya, teman-teman. Oke. Nah, tapi ini sebenarnya kita bisa jawab menggunakan materi kita hari kedua dengan menghitung predikat-predikatnya, teman-teman. Karena di pilihan ganda itu saya lihat ada predikat lagi. Sedangkan di soal kita tidak butuh predikat lagi. Nah, jadi kalau di pilihan ganda ada predikat lagi, jangan dipilih pasti salah. Contohnya yang alfa, itu kan ada is lagi, teman-teman. Nanti isnya 3 dong, ya kan? Sedangkan conjunctionnya cuma 1. Nggak bisa. Jadi yang ada is-isnya itu salah. Charlie juga ada isnya, Delta juga ada isnya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, conjunction who di sini merangkap sekaligus menjadi subjek karena dia artinya yang. Dari mana kita bisa tahu artinya yang? Sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan, teman-teman. Di Explorer itu kata benda. Gitu ya. Nah, nanti kalau dibaca, Pikes Peak was named for Zebulon Pike, the explorer who described it. Seperti itu. Nah, jadi Pikes Peak merupakan, Pikes Peak dinamai dari Zebulon Pike, penjelajah yang memperkenalkannya ke dunia. Nah, penjelajah di sini dia kan kata benda, teman-teman. Itu sebenarnya adalah A positif. Ini kalau kita panjangkan, di sini ada susunan who is. Jadi, who is the explorer who described it? Nah, karena dipendekkan atau di-abridge, predikatnya hanya berupa to, bisa aja kita hapus. Jadinya tinggal the explorer who described it. Nah, ini pun juga bisa kita pendekkan, teman-teman. Who described, ini bisa kita pendekkan. Karena predikatnya aktif, jadinya verb ing nanti. Jadinya, the explorer describing it. Seperti itu. Dan kalau sudah dipendekkan, adjective clause jangan ada conjunction lagi. Gitu ya. Tapi di sini tidak dipendekkan, teman-teman. Makanya jawabannya yang Bravo. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan soal. Silahkan kalau ada pertanyaan. Sepertinya nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada sekarang saya mute dulu semuanya. Mohon maaf teman-teman, supaya nanti ketika latihan bisa lebih fokus dan teman-teman tidak ada suara bocor jadi lebih bisa fokus. Untuk chatnya saya buat kirim ke saya supaya tidak terganggu juga teman-teman. Silahkan dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Bravo, Charlie, Delta. Yang pasti nggak ada yang jawab Alpha ya, antara Bravo, Charlie, atau Delta. Mari kita cek bareng, teman-teman. Seperti biasa, kalau di dalam kalimat kita cari kata kerja sebagai predikat, di situ ada indicate, subjeknya studies, ada conjunction that, ada predikat lagi can be managed,
subjeknya adalah half of all cases, ini ya teman-teman. Nah, sudah lengkap kalimatnya. Subjek, predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, cuman ini kata benda ini nggak jelas teman-teman. Fungsinya sebagai apa. Gitu ya. Otomatis ini kita harus rubah. Gitu ya. Harus rubah menjadi objeknya sesuatu di sini. Karena kalau kita biarkan tetap menjadi kata benda, nanti kata bendanya double. Seperti itu. Nah, kalau yang alfa, untungnya tidak ada yang menjawab alfa, teman-teman. Karena kalau teman-teman pilih yang alfa, nanti predikatnya ada 3. Ya kan? Sedangkan conjunction cuma 1. Kita tidak bisa memasukkan auxiliary verb lagi. Karena nanti predikatnya 3. Oke? Kalau yang Bravo ada verb 1. Sayangnya Bravo nggak bisa juga teman-teman. Karena verb 1 itu predikat. Nanti predikatnya ada 3. Jadi Bravo bukan. Nah, kalau yang Charlie kemungkinan bisa karena dia bukan predikat ya, teman-teman. Dan verb ing yang berdiri sendiri, sebelumnya ada kata benda seperti ini, dia adalah pemendekan dari adjective clause. Seperti itu, yang mana predikatnya aktif karena ada objeknya. Jadi kemungkinan Charlie bisa, teman-teman. Kita cek dulu yang delta. Yang delta ada conjunction which, subject they, predikatnya adalah concern. Nah, ternyata they-nya kepencet 2 kali ya, jadi keluar ini ya teman-teman. Yang delta ini salah karena ada subjek lagi. Teman-teman masih ingat conjunction which yang artinya yang, itu setelahnya wajib hilang salah satu. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, kalau teman-teman lihat di setelah titik-titik, itu ada kata benda. Nah, kata benda itu kalau nggak sebagai subjek, ya sebagai objek. Gitu ya. Nah, karena di sini tadi dia bukan sebagai subjek, dia adalah sebagai objek dari kata concern. Karena sudah ada objeknya, maka tidak boleh ada subjek. Jadi yang delta tidak bisa, teman-teman. Oke, karena kalau nanti diartikan pun ada yang ganjel gitu. Nah, coba nih yang delta kita masukkan ke titik-titik supaya teman-teman ngerti maksud saya gitu ya. Jadi penelitian menyatakan bahwa setengah dari semua kasus yang para kasus itu mengenai alergis atau membahas alergi itu bisa ditangani tanpa medikasi atau medis gitu ya, pengobatan medis. Nah, bandingkan dengan yang Charlie. Yang Charlie itu sebenarnya kalau kita panjangkan teman-teman, itu kan sudah dipendekkan ya. Itu kalau kita panjangkan adalah which concern, gak ada D-nya. Nah, jadi studies indicate that half of all cases which concern atau that concern allergies can be managed without medication. Jadi penelitian menyatakan bahwa setengah dari semua kasus yang menyangkut alergi bisa ditangani tanpa pengobatan medis seperti itu. Gitu ya. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Andika. Sir, saya benar pilih Charlie. Coba jelaskan yang Bravo lagi. Saya tadi keluar terus ini baru masuk lagi. Oke. Jadi kenapa kok yang Bravo salah ya, Mister? Pertanyaan saya ke teman, sorry karena ini saya mute ya, teman-teman. Maksudnya saya buat atau saya jawab langsung aja ya karena eh, nggak bisa dilihat juga sama teman-teman nanti kalau ada yang menjawab. Jadi Bravo itu salahnya, teman-teman hitung di soal itu ada berapa predikat. Di soal itu ada 1, 2 predikat. Conjunction-nya ada 1, yaitu that. Ya, 1 conjunction itu hanya bisa diikuti 2 subjek, 2 predikat. Sedangkan kalau kita masukkan yang alpha sama Bravo lagi, predikatnya nanti jadi 3. Jadi ada 3 predikat. Kalau ada 3 predikat harusnya ada 2 conjunction. Sedangkan di soal cuma ada 1 conjunction, di pilihan AB tidak ada conjunction lagi. Jadi yang alpha sama Bravo salah, kenapa? Karena pemborosan predikat, Mister. Gimana? Apakah dapat maksud saya? Saya pilih Charlie karena kalimat aktif, Sir, menurut saya. Betul, kata kerjanya kan kita butuh yang aktif ya, karena ada objeknya. Nah, cuman aktif itu harus diperhatikan dulu. Kita butuhnya aktif yang predikat atau bukan. Karena kata kerja aktif itu ada yang di predikat, yaitu verb 1, verb SIS, verb 2, dan auxiliary verb selain be verb 3. Itu adalah aktif semua. Sedangkan predikat itu juga, kata kerja itu juga ada yang aktif tapi bukan predikat, yaitu verb ing dan to verb 1. Gitu ya. Nah, kemudian kalau pasif predikat be verb 3,
Kalau pasif yang bukan predikat itu adalah verb 3 yang berdiri sendiri. Nah, jadi alpha sama, sorry, yang Bravo maksud saya. Bravo itu juga aktif ya, tapi dia kenapa kok tidak bisa? Karena dia predikat. Sedangkan yang Charlie itu aktif tapi bukan predikat. Seperti itu. Oke. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Itu ya. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, waktunya sudah habis dan silakan jawabannya teman-teman dikirim dulu di chat. Jangan takut salah ya, teman-teman. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga Delta, antara Charlie atau Delta ya. Kita cek bersama. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is presented, sebelumnya ada satu koma ya. Subjek predikat nggak boleh dipisah satu koma, teman-teman. Cari koma lagi. Nah, berarti subjeknya setelah koma lagi ini ya, yaitu the Eisner Award. Subjek predikat di dalam kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D, entah itu ada conjunction ataupun ada predikat. Nah, berarti kalau kita mau masukkan conjunction di titik-titik ini, harus lengkap juga sama subjek sama predikatnya. Dan teman-teman harus ingat, conjunction kalau diapit dua koma ini, antara ada dua kemungkinan, teman-teman. Antara dia adalah keterangan atau adverb clause yang dipindah di tengah kalimat, ataupun dia adalah adjective clause yang menjelaskan kata benda sebelumnya. Dan kalau dia adjective clause, teman-teman harus perhatikan jenis conjunction yang dipakai. Karena beberapa conjunction miliknya adjective clause, salah satu setelahnya wajib hilang, entah subjek, entah predikat. Nah, kita cek aja teman-teman di pilihan A, B, C, D ya. Yang alpha, untungnya tidak ada yang pilih ya. Ada subjek predikat lagi, tapi tidak ada conjunction. Alpha nggak bisa. Kalau yang Charlie ada conjunction which, untung nggak ada yang pilih. Maksud saya Bravo ya kok yang Charlie. Yang Bravo maksud saya. Untung nggak ada yang pilih yang Bravo. Yang Bravo ini sebenarnya ada conjunction teman-teman. Cuman yang bikin salah di situ ada subjek lagi. Nah, kenapa saya bilang subjek lagi? Karena which, kalau predikatnya tidak butuh objek, contohnya is ini ya, maka which itu merangkap sekaligus jadi subjek. Jadi nggak perlu subjek lagi. Gitu ya. Atau kalau teman-teman pakai is ya which is gitu aja. Jangan which it is. Oke, jadi which is. Seperti itu. Nah, jadi yang Bravo nggak bisa karena pemborosan subjek. Kalau yang Charlie, nah di situ ada which, dia sekaligus menjadi subjek, predikatnya adalah is, kemungkinan yang Charlie bisa. Yang Delta ada conjunction which, setelahnya itu nggak ada predikat sama sekali, teman-teman. Tidak boleh, ya. Ada satu conjunction, kita butuh dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Jadi yang Delta nggak bisa karena kehilangan predikat lagi. Jadi jawabannya yang benar adalah yang Charlie. Nanti kalau dibaca, the Eisner Award, which is an award for creative achievement in comic books, is presented each year. Jadi kalau diartikan, penghargaan Eisner yang merupakan sebuah penghargaan untuk pencapaian-pencapaian kreatif dalam pembuatan buku-buku komik diberikan setiap tahun. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Jangan takut salah teman-teman. Silahkan.
Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dan jangan takut salah. Ada jawaban, sebentar, Sir izin leave ya karena ada meeting. Oke, baik. Terima kasih Miss Natania. Nanti saya catat. Sebentar, saya foto dulu. Takutnya nanti saya lupa, teman-teman. Oke. Kemudian jawabannya teman-teman untuk soal ini antara Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Oke, sudah lengkap. Maka mari kita cek bersama ya, teman-teman. Karena sudah lengkap semuanya. Ada yang milih. Alpha ada, Bravo ada, Charlie ada, dan Delta juga ada. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Di situ ada is, subjeknya chemistry. Nah, ada conjunction that. Di sebelumnya ada kata benda, artinya that itu merangkap sekaligus menjadi subjek ya. Karena setelahnya itu langsung diikuti predikat, teman-teman. Jadi that-nya itu conjunction dan juga subjek. Predikatnya studies, the composition and properties of substances. Nah, kalimat sudah lengkap. Subjek predikat, conjunction, subjek, predikat. Nah, kita lihat titik-titik. Yang di alpha di situ ada predikat lagi, ada subjek, tidak ada conjunction. Alpha tidak bisa, teman-teman. Kalau yang bravo ada involved, tidak ada objeknya, berarti dia adalah pasif ya. Verb 3 berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya. Nah, kemungkinan dia bisa karena dia adalah pemendekan dari adjective clause ketika predikatnya pasif. Bravo, kita tahan dulu. Yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Yang Delta ada subjek, ada predikat, tidak ada conjunction, tidak bisa. Jawabannya yang bravo, teman-teman. Ini kalau kita panjangkan, ini kan di abridge ya, atau di reduce, atau dipendekkan. Itu kalau kita panjangkan jadinya that are involved. Sorry, that are involved in chemical reactions. Seperti itu. Nah, karena dia predikatnya pasif, adjective clause, conjunction hilang, predikatnya jadikan verb 3 saja. Nanti bukan lagi predikat ya, namanya pemendekan teman-teman. Jadi adjective clause, adjective phrase nanti. Seperti itu, namanya participle phrase. Nah, jadi jawabannya benar adalah yang bravo. Nanti kalau dibaca, chemistry is the science that studies the composition and properties of substances involved in chemical reactions. Kimia merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari komposisi dan manfaat dari zat-zat yang maksudnya properties itu bisa manfaat, bisa sifat ya, teman-teman. Jadi mungkin lebih tepatnya di sini diartikan sifat. Jadi sifat-sifat dari zat-zat yang dilibatkan dalam reaksi-reaksi kimia seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat, jangan takut salah, kita belajar. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga jawaban delta. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie gitu ya. Nah, berarti antara alpha, bravo, atau delta, mari kita cek bareng. Cari predikat dulu seperti biasa. Kalau ditarik dari depan ke belakang, cari predikat. Di situ ada verb SES, yaitu divides. Verb SES hanya bisa jadi predikat ya, teman-teman. Subjeknya adalah linear system. Kemudian ada verb SES lagi, yaitu corresponds. Gitu ya. Nah, subjeknya yang belum ada dan juga conjunction yang menghubungkan dua SP. Berarti di situ kita kehilangan conjunction dan juga subjek. Oke, teman-teman, kita cek A, B, C, D. Yang alpha kemungkinan bisa. Kenapa? Karena conjunction which itu bisa merangkap sekaligus menjadi subjek. Dan corresponds itu kata kerja yang jadi satu ya, teman-teman, corresponds to. Nah, itu kan ada objeknya, yaitu specific characteristics. Berarti face yang harus hilang adalah subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, tapi menyatu jadi satu dengan conjunction, teman-teman. Jadi which itu conjunction dan juga subjek. Jadi kemungkinan yang alpha ini bisa. Kita tahan dulu. Oke. Kalau yang bravo, each of which itu juga bisa jadi conjunction, teman-teman. Jadi each of which itu sama kayak each of them
gitu ya. Tapi karena dia dijadikan adjective clause, them-nya itu jadikan which. Karena dia kata benda selain manusia, teman-teman. Oke. Nah, jadi kemungkinan Bravo juga bisa. Kalau yang Charlie, those of which itu juga conjunction juga. Itu dari those of them. Nah, those of them itu nggak bisa, teman-teman. Oke, berarti yang Charlie ini nggak bisa ya. Secara arti nggak bisa diartikan. Oke, di those-nya yang keliru. Kalau yang Delta, which itu salah satu harus hilang. Di situ tiba-tiba ada there, teman-teman. Nanti jadi inversi ya. There, sedangkan corresponds itu kata kerja yang tidak, maksud saya gimana ya? Tidak ada subjeknya. Setelahnya ini nggak ada subjeknya, teman-teman. Oke, nanti anak kalimat ini tidak memiliki subjek. Jadi delta nggak bisa. Oke. Nah, sekarang tinggal alpha sama bravo. Bedanya apa sih yang which aja sama each of which? Nah, kalau each aja, yang bravo dulu ya. Each of which itu, teman-teman patokannya adalah each-nya. Each itu artinya masing-masing atau setiap. Berarti predikatnya pakainya verb SES kalau dia fakta, teman-teman. Oke. Sedangkan which, ketika dia setelahnya langsung diikuti predikat, otomatis kan subjek jadi satu. Nah, predikatnya itu ngikut benda yang dijelaskan, teman-teman. Nah, benda yang dijelaskan itu dia jamak hierarchical groups. Hierarchical groups. Nah, itu kan jamak ya, ada S-nya. Maka tidak boleh pakai verb SES, teman-teman. Nah, berarti kita nggak bisa pakai yang alpha. Gitu ya. Jawabannya adalah yang bravo. Each of which. Nah, nanti kalau dibaca, to make it easier to classify animals, the Linnean system divides them into hierarchical groups, each of which corresponds to specific characteristics. Untuk membuatnya lebih mudah, untuk memudahkan gitu ya, untuk mengklasifikasikan para binatang, sistemnya Carolus Linnaeus, namanya Linnean ya, itu membagi para binatang tersebut menjadi kelompok-kelompok hierarki. Yang masing-masing dari kelompok hierarki tersebut berkorespon itu apa ya? Apa teman-teman yang paling enak bahasa Indonesia? Korespon itu menggambarkan lah gitu ya. Menggambarkan atau mewakili karakteristik tertentu. Seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. Ini sebenarnya anak kalimat itu bisa kita pisahkan, teman-teman. Jadi dari induknya itu bisa kita pisahkan ya. Jadi yang awalnya ini kalau kita pisahkan jadinya seperti ini. To make it easier to classify animals, koma, the Linnean system. Sorry, tulisannya gimana teman-teman? Linnean system divides the animal atau divides them into hierarchical groups. Titik. Nah, grupnya saya gedein ya, teman-teman, karena yang dijelaskan adalah kata grupnya itu. Ini saya panjangkan aja biar bisa kelihatan di mana ya. Di sini ya, teman-teman. Hierarchical groups. Nah, kemudian kalimat kedua adalah each of the groups atau diganti them juga boleh. Each of the group corresponds. Nah, karena kalau each of kan masing-masing atau setiap, teman-teman. Berarti harus dianggap tunggal. Gitu ya. Jadi kembalinya ke each-nya, bukan ke groups-nya, ya. Sama kayak kita bilang one of the groups. Salah satu dari kelompok-kelompok itu kan berarti cuma satu. Ya, maka pakainya verb SAS. Corresponds to specific characteristics. Specific characteristics. Nah, sebenarnya dari dua kalimat, teman-teman. Kemudian kita jadikan satu karena ada informasi yang sama, yaitu hierarchical groups tadi. Jadi, the hierarchical groups itu menjadi sama kan? Itu dijadikan satu saja. Nanti jadinya
To make it easier to classify animals, the linear system divides them into hierarchical groups, each of which corresponds to specific characteristics. Gitu ya, teman-teman. Artinya sama nanti. Kemudian ada pertanyaan dari Mr. Andika, Sir, yang C subjeknya itu agak susah juga yang bedakannya. Nah, kalau dos itu jamak, teman-teman. Materi kita hari ke-6 tentang adjektif ya, tapi di sini dosnya bukan adjektif, teman-teman. Dosnya di sini adalah kata ganti atau pronoun, karena setelahnya nggak ada kata benda. Ya, jadi bedanya that sama those yang artinya itu, that itu tunggal, maka pakai predikat verb SES. Nah, tapi kalau those itu dia jamak, maka pakai predikat verb satu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi those diingat-ingat atau kita cek aja di kamus teman-teman supaya lebih ngena gitu ya, lebih percaya teman-teman, lebih kuat lah referensinya kalau daripada hanya omongan saya. Jadi those itu adalah the plural of that. Jadi bentuk jamak dari kata that. Tapi bukan that yang conjunction ya teman-teman. Ini that yang adjektif. Dan ini sayangnya nggak ada contohnya ini sayangnya teman-teman. Atau gini, kita di sini disediakan those who. Kita lihat predikat setelahnya those who, teman-teman. Apakah verb SES atau verb satu kalau dia present. Gitu ya. Nah, there are those who disapprove, bukan disapproves. Oke, karena those itu dianggap jamak. Ya memang jamak sih, karena those. Kalau that, tunggal. Those who saw, nah kalau verb 2 ya pasti semua subjek, entah tunggal, entah jamak, pakainya verb 2. Itu bedanya pas sama present, teman-teman. Fakta sama lampau. Kalau fakta harus dibedakan, butuhnya verb 1 atau verb SES dengan melihat subjek. Tapi kalau misalkan kita nyeritain lampau, apapun subjeknya pukul pakai verb 2. Jadi tidak perlu susah-susah membedakan subjeknya. Gitu ya. Tapi kalau di present atau menyatakan fakta, kita harus pastikan dulu subjeknya tunggal atau jamak supaya bisa tahu pakainya verb SES atau verb 1. Seperti itu. Maksud saya conjunction dan subjek yang bisa dikatakan bahwa itu digabungkan, Sir. Maksudnya, sebentar, subjek dan conjunction yang bisa dikatakan bahwa itu digabungkan. Maksudnya gimana? Saya bingung nih dengan maksudnya conjunction dan subjek. Iya, di soal ini kan, di soal PPT ini yang barusan saya ini, Sir, yang conjunction subjek itu agak susah ya dibilang. Jadi gini, sekali lagi ya teman-teman, kalau ada of which, maksudnya sebelumnya of which itu ada sesuatu, patokan predikatnya itu di sesuatunya sebelumnya. Oke, jadi di sini. Nah, jadi kenapa kok yang benar Bravo, bukan yang Charlie? Kok bukan pakai those? Nah, karena predikatnya pakai verb SES. Those itu nggak boleh pakai verb SES, teman-teman. Oke, pasti pakainya verb satu. Jadi cara membedakannya apakah harus each, apakah pakai those, dilihat predikatnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, tapi kalau yang which saja diikuti predikat, apakah verb 1 atau verb SES, teman-teman lihat benda yang dijelaskan. Kalau benda yang dijelaskan jamak, maka pakainya verb 1, bukan verb SES. Itulah alasan kenapa yang alpha salah, teman-teman. Itu ya, jadi hierarchical groups which correspond harusnya, bukan correspond. Seperti itu. Kan di soal cari conjunction dan subjek kan, Sir? Betul. Betul, Mister. Jadi di soal itu kita harus mencari conjunction yang sekaligus menjadi subjek. Nah, each of which itu bisa sekaligus jadi subjek. Each of which itu artinya sama kayak uh, yang anggotanya gitu ya, yang masing-masingnya. Jadi kayak whose diikuti kata benda. Sama kayak kita bilang yang rumahnya itu kita bisa bilang the house of which kalau dia bukan manusia ya. Kalau manusia ya, the house of whom seperti itu. Jadi the house of whom itu sama dengan whose house. Nah, kalau kita kembali ke materi yang tadi, whose diikuti kata benda, teman-teman. Sebentar, saya perlihatkan slide-nya ya, supaya tidak membayangkan saja, supaya teman-teman juga bisa memperhatikan bagian mana yang saya maksud. Nah, ini teman-teman. Conjunction yang unik tadi mana tadi? Nah, ini. Jadi, whose noun ini bisa dibentuk menggunakan of. Contohnya misalnya kita bilang whose house, yang rumahnya gitu ya. Whose house itu sama dengan the house of which. Kalau dia selain manusia, tapi kalau manusia ya whom. The house of whom
Seperti itu. Gitu ya. Dan nanti kembalinya ke house ini, teman-teman. Atau kalau teman-teman menemukan bentuk benda of which, itu dianggap satu aja lah gitu ya, teman. Jadi nggak usah dibedakan. Kalau teman-teman merasa membedakannya bingung, jadi nggak usah dibedakan, teman-teman anggap aja kalau menemukan bla 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 of which atau bla 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 of whom, anggap itu jadi satu. Seperti itu. Karena sebenarnya kelihatan banget bedanya teman-teman. Which sama who, which sama whose itu beda penggunaan. Each itu tunggal, those itu jamak. Tapi nanti kalau teman-teman terbiasa nggak susah kok. Gitu ya. Oke, lanjut aja ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu waktunya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan. Oke, ada jawaban alfa dan juga jawaban delta dari teman-teman. Mari kita cek bareng. Cari predikat dulu di situ. Apakah ada predikat di soal? Nah, di situ ada kata face, artinya menghadapi. Ini kata kerja ya, teman-teman. Ada idenya di situ dan ada objek setelahnya. Harsh winters, musim dingin yang keras. Subjeknya adalah the first settlers, pemukim pertama atau pendatang pertama, penduduk pertama. Seperti itu. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Kalau kita lihat pilihan A, B, C, D, semuanya ada predikat lagi. Ya, kata arrive itu artinya tiba atau datang, teman-teman. Nah, kata tiba atau datang itu tidak butuh objek, alias tidak bisa dipasifkan. Jadi kalau menemukan kata kerja yang tidak butuh objek, itu sudah pasti dia aktif kalau ada ed-nya dan berdiri sendiri tanpa auxiliary, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi itu verb 2 semua. Nah, kalau kita mau masukkan verb 2 lagi di sini, harus ada predikat lagi. Maksudnya harus ada predikat. Kalau yang delta nggak bisa karena tidak ada predikatnya. Tadi kepencet juga tiba-tiba keluar ya, teman-teman. Mohon maaf karena mau saya memang agak bermasalah. Mohon maaf, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di pilihan A, B, C, D yang ada conjunctionnya antara Alpha, Bravo, atau Charlie. Kita cek satu-satu. Yang Alpha menggunakan conjunction who, yang mana dia adalah adjective clause ya, karena sebelumnya ada kata benda, teman-teman. Adjective clause which, who, that yang artinya yang salah satu harus hilang. Entah subjeknya, entah objeknya. Kalau kata kerja butuh objek. Kalau kata kerjanya tidak butuh objek seperti arrive ini, yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, berarti yang alfa kemungkinan bisa, teman-teman. Kita tahan dulu. Yang bravo kenapa salah? Di situ ada fanboys harus menghubungkan dua yang sama. Kalau setelahnya ada adjective clause, harusnya sebelumnya ada adjective clause juga. Tapi di situ tidak ada. Jadi yang bravo nggak bisa. Sorry, ini kebanyakan kalau menggaris ya. Harusnya sampai N aja, teman-teman. Yang salahnya N-nya saja di situ. Kalau yang Charlie, di situ ada conjunction that. Nah, tapi ada they di situ yang nggak bisa karena subjek lagi. Padahal conjunction that ketika sebelumnya ada kata benda yang dijelaskan itu adjective clause, teman-teman. Salah satu harus hilang, entah subjek, entah objeknya. Gitu ya. Kalau kata kerjanya memang tidak butuh objek atau kata kerja yang sudah dipasifkan, yang harus hilang adalah subjeknya. Charlie nggak bisa karena ada subjeknya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, the first settlers who arrived atau the first settlers arriving kalau dipendekkan atau direduce gitu ya. Arriving at Plymouth Rock faced harsh winters in the early 1600s. Jadi kalau diartikan, para pemukim pertama yang tiba atau yang datang di Plymouth Rock itu menghadapi musim dingin yang sangat keras di awal tahun ke 1600-an. Seperti itu.
Gitu ya. Nanti kalau dipendekkan arriving. Jadi kalau teman-teman cek di kamus, arrive itu adalah, kita cek ya teman-teman. Nah, jadi dia adalah verb yang intransitif, materi kita hari ketiga. Intransitif artinya adalah kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek tidak bisa kita pasifkan, ya. Dan kalau tidak bisa dipasifkan ya jangan dipasifkan. Artinya dia pasti aktif, teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor berikutnya. Nah, ini ke error analysis ya. Jadi dependent clause tapi di error analysis. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang, silakan. Oke, waktunya sudah habis ya. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Charlie, ada juga jawaban Delta. Oke, antara Charlie atau Delta kita cek bersama teman-teman. Dicari dulu. Oh ya, ini kalau error analysis ini kalau sudah terbiasa tidak perlu cari-carian teman-teman ya. Tarik dari depan, tapi kalau teman-teman mau mencari dulu juga nggak apa-apa karena disarankan memang kalau buat teman-teman yang awam atau yang belum pernah di error analysis ya itu di secara sentencing di situ ada predikat, subjek. Halo, cek cek. Teman-teman mohon maaf, apakah suara saya bisa terdengar jelas? Halo, cek cek. Mohon maaf teman-teman, barusan tiba-tiba mati lampu tapi untungnya cuma sebentar ya. Untungnya semoga tidak mati lagi. Eh, jadi mohon maaf, saya putus-putus ya. Mohon maaf teman-teman. Halo. Oh tapi di yang lain jelas teman-teman. Jadi aman ya. Sorry, cek cek putus-putus nggak teman-teman? Yang lain gimana? Karena ada yang jelas, ada yang putus-putus. Aman ya? Baik, terima kasih. Bentar. Oke, kalau aman saya lanjutkan. Bentar. Mohon maaf. Ini teman-teman, supaya jelas. Nah, semuanya bisa melihat ya. Oke, kalau gitu kita lanjut. Berarti koneksi saya aman, tidak ada masalah. Nah, kalau teman-teman belum terbiasa di error analysis, bisa dicek dulu di situ secara sentencing, subjek, subjek predikat. Nah, ada conjunction which. Nah, conjunction di sini dia adalah noun clause ya, teman-teman, karena dia menjelaskan illustrations of birds, menjelaskan kata benda birds di situ. Oke. Nah, berarti range itu adalah kata kerja yang tidak butuh objek. Maka yang harus hilang adalah subjeknya. Nah, otomatis di sini jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Ini adalah addition atau penambahan kata yang tidak perlu. Gitu ya. Jadi D-nya itu kita hapus karena which itu salah satu harus hilang setelahnya. Entah subjeknya, entah objeknya. Nah, kalau predikatnya memang tidak butuh objek, maka yang harus hilang adalah subjeknya. Contohnya is tadi, teman-teman. Which is itu sangat benar, 100% benar. Karena is kata kerja yang tidak butuh objek. Nah, yang harus hilang subjeknya. Sebenarnya bukan hilang, tapi jadi satu dengan which-nya tadi. Itu ya. Nah, jadi kalimat yang benar adalah John James Audubon is a United States ornithologist known for his detailed illustrations of birds which range from common sparrows to exotic parrots. Jadi kalau diartikan, John James Audubon merupakan seorang ornitologis atau pakar burung ya, kalau saya nggak salah teman-teman, dari Amerika Serikat yang dikenal karena ilustrasi-ilustrasi burungnya yang detail, yang beragam atau yang bermacam-macam dari burung sparrow itu apa teman-teman? Burung layang-layang kalau saya nggak salah ya. Burung burung layang-layang umum atau biasa hingga burung
kakak tua yang eksotis. Seperti itu. Nah, jadi from to udah bener yang delta ya, teman-teman. Itu materi kita hari ke-8 tentang gandengan kata. Jadi from gandengannya adalah to. Yang delta sudah benar. Yang salah adalah yang Charlie. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Dan silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Jangan takut salah. Ada jawaban Bravo, Charlie, Delta, dan juga Alpha. Nah, sudah lengkap. Kalau sudah lengkap, maka tugas saya, teman-teman. Mari kita jawab bareng ya. Di situ ada predikat may be said, subjeknya the growth. Nah, kalau kalau auxiliary-nya pakai keluarganya modal, itu boleh pakai semua jenis subjek. Oke? Jadi modal itu bisa dipakai oleh semua jenis subjek. Bisa misalkan modal can atau will atau shall, must itu subjeknya boleh tunggal, boleh jamak, boleh yang tidak bisa dihitung. Itu ya, teman-teman. Jadi yang alpha tidak ada masalah. Oke? Maybe set pasif karena setelahnya tidak ada objeknya, dia langsung diikuti to verb 1. Bravo juga tidak ada masalah ya. With the onset of embryogenesis, which cell differentiation and organ formation begin. Nah, begin di sini kata kerja yang tidak butuh objek. Maaf. Iya, kata kerja yang tidak butuh objek, teman-teman. Nah, yang salah berarti di sini adalah conjunction which-nya. Nah, which itu kan salah satu harus hilang. Ya kan? Kalau kata kerjanya tidak butuh objek, maka yang harus hilang subjeknya. Tapi di situ lengkap, teman-teman. Nah, otomatis yang Charlie ini kita harus ganti dengan conjunction yang lengkap. Yang tidak eh, yang tidak harus ada yang dihilangkan. Gitu ya, teman-teman. Nah, jadi di sini yang paling tepat secara arti itu adalah conjunction when. Jadi yang benar, the growth of a human embryo may be said to commence with the onset of embryogenesis, when cell differentiation and organ formation begin. Jadi pertumbuhan embrionya manusia bisa dikatakan akan berawal dengan permulaan atau apa ya teman-teman? Onset itu the beginning, sama kayak sinonimnya itu the beginning atau the start of. Jadi ya permulaan gitu ya. Berawal dengan permulaan dari proses embryogenesis. Di mana, when berarti ketika, maaf ya. Jadi ketika eh, pem- pembedaan sel itu mungkin maksudnya setiap sel itu punya fungsi masing-masing. Nah, mungkin maksudnya gitu teman-teman. Makanya disebut dengan pembedaan sel. Dan organ formation, pembentukan organ itu berawal seperti itu. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang Charlie harusnya diganti pakai when. Karena which setelahnya tidak boleh lengkap. Sedangkan di setelahnya di situ lengkap ada subjeknya. Nah, karena predikatnya tidak butuh objek, kalau kita pakai which, subjeknya harus hilang. Seperti itu. Lanjut ke nomor sebentar. Sebenarnya ada yang bertanya. Sir, cell differentiation and organ formation itu subjeknya ya? Betul, subjek dari predikat begin, Miss. Nah, begin itu kan verb 1 ya. Nah, subjeknya di situ ada dua, yaitu cell differentiation dan juga organ formation. Conjunction, subjek, predikat. Tapi conjunctionnya itu harus kita ganti menjadi when. Seperti itu, Miss. Oke, dapat ya. Jadi kalau ada subjek atau maksudnya kata benda lepas, tidak ada preposisi sebelumnya, dia jatuh sebelumnya predikat itu sudah dipastikan subjek, teman-teman. Tapi itu tadi ya, jadi diperhatikan dulu dia terikat oleh preposisi atau tidak. Karena kalau dia terikat sama preposisi jadi keterangan nanti. Itu ya. Nah, organ formation sama cell differentiation sebelumnya tidak ada preposisi. Artinya dia kata benda lepas. Nah, terletak di sebelum kata kerja verb 1, maksudnya predikat. Berarti ini subjek. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Jangan takut salah, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Monggo.
Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Oke, kita cek bersama. Seperti biasa dicari predikat. Oke. Nah, jawabannya benar yang Charlie, teman-teman. Pertanyaan saya adalah harusnya apa? Atau mungkin kenapa? Teman-teman coba kirimkan jawaban teman-teman. Itu kalau dibenerin kira-kira pakai apa, teman-teman? Oke, gak apa-apa. Sepertinya teman-teman bingung di situnya ya pembenarannya. Jadi gini, teman-teman. Oke, tanpa in gitu ya. Jadi ada yang menjawab tanpa in, teman-teman. Kalau tanpa in, Miss, nanti setelahnya lengkap dong. Ada subjeknya yaitu they, ada objeknya yaitu they're young. Nah, otomatis nggak bisa, Miss, karena that yang apa namanya? Dan that yang artinya yang itu sebelumnya nggak boleh ada komanya, teman-teman. Sedangkan di situ ada komanya. Nah, ini adalah misordering, Miss. Jadi pembalikan posisi yang harusnya AB menjadi BA gitu ya. Jadi ini kebalik, teman-teman. Jadi harusnya bukan that in, karena in kok diikuti they kan nggak boleh ya. Jadi ini memang yang keliru adalah in-nya ini, tapi bukan dihilangkan, tapi dibalik. Oke, jadinya koala bears are more like marsupials than bears. In that itu artinya sama kayak where, di mana. Beda ya dengan that saja, teman-teman. Jadi in that atau in which itu artinya sama dengan where, yaitu di mana. Gitu ya. Jadi koala bears are more like marsupials than bears in that they carry the young in a pouch rather than giving birth to live young like true bears. Jadi beruang koala itu lebih ke marsupial daripada bears. Marsupial itu kalau saya nggak salah hewan berkantung, teman-teman. Di mana mereka itu membawa bayi mereka di sebuah kantong daripada melahirkan bayi hidup atau anak hidup seperti beruang sejati, beruang asli, gitu ya, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, betul, itu kebalik ya, in that. Selain that, which and who. Betul. Jadi bisa di caranya mengingat adalah selain uh, that, which sama who. Gitu ya, teman. Nanti setelahnya lengkap. Kalau which, who sama that yang artinya yang salah satu harus hilang di setelahnya. Sorry. Which, who, sama that setelahnya harus hilang. Kalau selain itu tidak boleh ada yang hilang. Seperti itu. Sir, kenapa D boleh jelaskan? Saya paham yang Alpha sama Bravo dan Charlie juga. Tapi yang Delta saya nggak paham. Yang Delta itu there. Nah, there-nya itu kembalinya ke koala bears. Jamak. Kepemilikan. Gitu ya. Nah, kalau jamak ya pakainya there, teman-teman. Nah, ini banyak miskonsepsi ya, teman-teman. They, kemudian them, kemudian their, itu kan artinya mereka semua. Nah, itu dianggapnya kembalinya harus ke manusia. Padahal they, them, their itu semuanya bisa dipakai juga untuk selain manusia atau thing. Jadi kalau kita cek ya, teman-teman, coba kita cari kata their. Cuman di sini posisinya sebagai kepunyaan. Jadi sebagai possessive yang determiner kepemilikan, teman-teman, dari kata they. Nah, jadi artinya adalah belonging to or connected with people or things. Jadi orang atau benda. Dan dia ada S-nya, berarti jamak ya. Jadi orang-orang atau benda-benda yang memiliki, yang telah sebelumnya disebutkan. Seperti itu. Oke, contohnya kita, kalau yang ini manusia ya, they washed their faces and went to bed. Mereka membersihkan atau membasuh muka mereka dan pergi tidur. Nah, masa membasuh muka kucing kan nggak mungkin ya teman-teman, pasti manusia. Jadi they di sini kembalinya manusia, tapi kita cari they yang selain manusia. Contohnya adalah sebentar. Nah, contohnya ini teman-teman. This meant that companies itu adalah perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik misalnya. Nah, itu kan selain manusia ya, dia adalah bangunan gitu, teman-teman. Nah, pakainya adalah there. Jadi this meant that companies could set up their own online information services without having to use the interchange network.
Seperti itu. Nah, contohnya lagi adalah parties. Di sini artinya partai. Jadi debat itu debate resume today with the parties. Jadi debat yang diteruskan hari ini tadi dengan para partai yang sticking to itu berarti yang nempel, maksudnya nempel itu yang ngekeh gitu ya, dengan posisi mereka masing-masing. Seperti itu. Nah, jadi there itu boleh untuk manusia, boleh untuk selain manusia, Mister. Di sini karena kembalinya ke koala bears, dia jamak, maka pakainya there. Seperti itu. Apakah pertanyaannya seperti itu, Mister? Dapat ya? Jadi boleh dicatat buat teman-teman yang mungkin baru dapat materi ini. Jadi they itu memang banyak yang menganggap di kamu Inggris pun juga sama, teman-teman. Banyak yang menganggap they itu hanya untuk manusia. Padahal they juga bisa untuk selain manusia. Selama benda itu jamak, maka kalau diganti itu pakainya they. Kalau di subjek, kalau di objek pakainya them. Kalau kepemilikan pakainya their. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya ya. Silahkan dicoba dulu, teman-teman. Waktunya 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu, kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, kemudian ada juga Bravo, ada juga Delta. Nah, kita cek bersama teman-teman. Yang pasti tidak ada yang menjawab Charlie ya. Kita cek bersama. Yang Alpha di situ ada whichever. Nah, whichever itu miliknya noun clause ya, teman-teman, bukan miliknya adjective clause. Oke, jadi kalau which aja miliknya adjective clause, tapi kalau whichever itu nanti jadi miliknya noun clause. Seperti itu. Whichever they may differ widely in structure. Nah, noun clause kok ada koma setelahnya? Nggak bisa, teman-teman. Noun clause itu gini, fungsinya entah sebagai subjek, entah sebagai objek. Ya, dan itu komanya cuma satu. Kalau ada noun clause di paling depan, nah predikatnya ini mana? Kan belum ketemu predikat, harus ada predikat dulu baru koma. Nah, artinya ini nggak boleh noun clause, teman-teman. Nah, supaya tidak jadi noun clause, conjunctionnya kita rubah. Jadi yang salah adalah yang alpha. Gitu ya. Nanti saya jelaskan jawaban yang lain kenapa benar gitu ya, teman-teman. Jadi whichever di situ miliknya noun clause, kita nggak butuh noun clause di situ, kita butuhnya adalah adverb clause. Nah, adverb clause itu kalau dipindah sebelumnya subjeknya yang induk kalimat yang nggak pakai conjunction ya, subjek predikat yang nggak pakai conjunction itu induk kalimatnya, teman-teman. Itu harus dikasih koma seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi kita carikan conjunction miliknya adverb clause. Antara lain, kalau nggak pakai although, though, even though juga boleh pakai while. Ya, jadi teman-teman bisa bilang, while they may differ widely in structure, atau although they may differ widely in structure, all chemical compounds are composed of atoms bonded together through covalent or ionic interactions. Jadi, meskipun mereka itu bisa berbeda, bisa sangat berbeda gitu ya, dalam hal struktur atau susunan, semua zat kimia itu terdiri atau tersusun dari atom-atom yang terikat bersama-sama melalui atau eh, ya dari gitu ya atau melalui interaksi ionik atau interaksi kovalen. Nah ini saya nggak tahu maksudnya tapi kalau diartikan kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah jadi jawabannya yang alpha ya ini kurang tepat penggunaan conjunctionnya. Nah, kalau yang Bravo kenapa benar? Karena widely itu keterangan ya, menjelaskan kata kerja may differ. Lebih tepatnya menjelaskan kata kerja differnya. Sangat berbeda. Kan boleh teman-teman, gitu ya. Nah, in preposisi untuk merubah kata benda structure menjadi keterangan karena keterangan tidak boleh punya objek. Nah, makanya objeknya punyanya preposisi supaya jadi keterangan. Jadi yang Bravo sudah benar, teman-teman. Justru kalau ini kita balik salah gitu ya karena in widely structured kecuali kalau wide itu bisa
in white structure itu bisa, tapi kalau whitely nggak bisa karena keterangan tidak bisa menjelaskan kata kerja. Gitu ya. Maksudnya keterangan cara di sini. Nggak bisa menjelaskan kata kerja. Maksudnya kata benda, maaf. Nah, kemudian setelahnya chemical compounds. Chemical di sini adalah kata sifat. Menjelaskan kata benda compounds, artinya zat. Gitu ya, zat kimia. Seperti itu. Nah, itu tersusun dan urutannya adjektif dulu baru kata benda ya, teman-teman. Are composed of, nah itu karena compoundnya jamak, maka pakainya are. Nah, compound sudah benar, yang Charlie sudah nggak ada masalah, teman-teman. Composed of atoms bonded together. Together keterangan menjelaskan kata bonded, verb 3. Adjektif. Yang dibuat dari kata kerja dijelaskan oleh kata keterangan, tidak masalah. Itu ya. True itu preposisi yang merubah kata benda covalent or ionic interactions menjadi keterangan. Karena together keterangan tidak boleh punya objek. Maka objek ini miliknya preposisi true, teman-teman. Itu ya. Jadi yang salah adalah yang alpha. Bravo, Charlie, dan delta sudah benar. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu terakhir ya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis dan kita cek jawaban teman-teman semua ya. Dan saya lihat ada jawaban Alpha, kemudian Bravo, ada juga Charlie, juga ada Delta. Nah, lengkap teman-teman ya. Berarti kita cek bersama. Seperti biasa, tarik dari depan. Running itu gerund ya. Subjek kalau dia gerund itu nggak bisa dihitung. Nah, kalau bendanya nggak bisa dihitung itu dianggap tunggal. Nah, berarti yang alpha pakai is sudah benar, teman-teman. When type of activity pakai when karena bendanya tunggal. One type berarti yang alpha tidak ada masalah. One type of activity who, nah yang salah jelas teman-teman adalah kata who. Who itu adalah conjunction untuk menjelaskan kata benda manusia. Sedangkan one type of activity itu kalau diartikan satu jenis aktivitas. Aktivitas itu bukan manusia. Nggak boleh pakai who, pakainya adalah which. Ya teman-teman. Jadi kalimat yang benar adalah running is one type of activity which boleh pakai that juga nggak apa-apa karena nggak ada koma sebelumnya teman-teman. Jadi boleh pakai who, boleh pakai which maksud saya maaf, boleh pakai that ya. Jadi which exercises atau that exercises most of the major muscle groups. Nah, most of the, one of the, all of the, nggak ada masalah the-nya teman-teman. Most of the major muscle groups, including, nah itu verb ing ya karena tidak ada, itu pemendekan dari which include, ya teman-teman, which include those in legs, core and arms. Jadi kalau diartikan berlari merupakan satu jenis aktivitas yang melatih hampir sebagian besar atau hampir semua kelompok-kelompok otot besar yang mencakup otot-otot di kaki, di perut. Core itu saya kalau saya nggak salah perut ya teman-teman. Tapi correct me if I'm wrong. Jadi koreksi saya kalau saya salah. And arms itu adalah lengan. Seperti itu. Jadi berlari itu aktivitas yang, nah yangnya nggak boleh pakai who teman-teman. Karena aktivitas itu benda selain manusia. Itu ya. Jadi aktivitas yang melatih hampir semua otot-otot besar yang mencakup otot di kaki, otot di perut, dan otot di lengan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi tentang anak kalimat atau dependent clause ya. Sambil saya absen, kalau teman-teman ada pertanyaan, boleh ditanyakan dulu, jangan sungkan-sungkan teman-teman ya. Kita berdiskusi. Sebentar, saya absen dulu. Sudah selesai dan saya juga ada berita sih buat teman-teman dan juga mungkin buat motivasi teman-teman supaya belajar lebih semangat gitu ya.
Tapi setelah kita berdiskusi pertanyaan teman-teman. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Baik, kalau gitu saya pause dulu teman-teman rekamannya. Nah, jadi untuk besok berarti kita lanjut ke listening ya, teman-teman. Karena structure kita sudah lewat, tapi sama ketika teman-teman nanti belajar structure, teman-teman jangan ragu-ragu untuk tanya gitu ya, karena pasti teman-teman nanti menemukan satu dua lah yang mungkin nggak tahu penjelasannya atau gimana. Dan kalau misalkan saya nggak bisa jawab pun akan saya carikan sampai ketemu teman-teman. Entah dari buku, entah dari temen gitu ya, karena saya juga ada asosiasi TOEFL, guru tutor TOEFL gitulah di grup WhatsApp. Kalau ada apa-apa, kadang kadang kita sharing di situ. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan yang nggak bisa, kita nanti akan diskusikan bareng teman-teman. Kita pelajari bareng seperti itu. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya teman-teman. Kalau gitu kita tutup. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi aktif teman-teman semuanya. Sekali lagi semoga bermanfaat. Tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya teman-teman. Tidak ada hasil yang mengkhianati usaha juga. I'll see you again next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time.